Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali dengan kisah hikmah. Bagaimana kabar sobat-sobat filah semuanya? Insya Allah semoga semua ada dalam kondisi sehat walafiat dan semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kisah hikmah akan mengulas sebuah buku inspiratif yang berjudul Ubah Lelah Menjadi Lillah, karangan Dwi Suwiknyo. Jadikan amaliyah duniamu bernilai akhirat, jauhi amaliyah akhiratmu bernilai dunia. Ubah Lelah Jadi Lillah yang dirilis tahun 2017 membahas tentang pentingnya meluruskan niat beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata, agar lelah yang dirasakan tidak sia-sia. Saat melakukan aktivitas juga tidak keluar dari syariatnya, sehingga keberkahan hidup dapat diraih dengan mudah. Hingga akhirnya kelak kita akan menikmati buah dari amal solih tersebut. Kunci keberkahan hidup adalah memiliki niat lurus lillahi ta'ala, yakni melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan beraktivitas untuk mendapatkan pujian manusia, sehingga segala lelah yang terasa tidak akan sia-sia. Terlebih saat kita menjaga kualitas amal, karena hati kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana aktivitas kita akan berbuah berkah. Lalu kita bersemangat untuk menjaga kualitas amal solih, dan akhirnya kita pun bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal menarik yang bisa kita pelajari dari buku ini antara lain: apa manfaat dari niat yang lurus dan tulus? Kenapa kita harus menjauhi perusak kehidupan? Bagaimana cara menjaga kualitas ibadah dan amal solih? Apa saja tanda-tanda diterimanya amal solih? Bagaimana amal solih kelak menyelamatkan kita di akhirat? Niat memang tak tampak mata, tapi pengaruhnya sangat kuat pada diri kita. Niat adalah amalan hati. Ia semacam penggerak yang daya dorongnya luar biasa sekali. Tanpa dimulai dari sebuah niat, rasanya tidak ada energi dalam diri kita. Karena itu, berhati-hatilah dalam berniat. Sebab apapun yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Niat inilah yang menjadi salah satu kunci dasar agar lelah jadi lillah, agar aktivitas tidak sia-sia, agar setiap tindakan pun tidak melampaui batas, dan segala yang kita kerjakan bisa berbuah berkah. Salah satu kunci penting agar memiliki niat yang lurus dan tulus ialah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan aktivitas apapun. Karena pertama, Bismillah adalah bentuk kesungguhan kita untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala sejak awal ikhtiar. Yang kedua, saat kita mengucapkan Bismillah, maka kita akan menjamin bahwa segala aktivitas yang kita lakukan tidak akan melenceng dari ketentuan atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita memiliki komitmen untuk melaraskan niat yang lurus dengan ikhtiar yang bersih. Ketiga, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap dapat menenteramkan hati dan perasaan kita. Sebab kita senantiasa merasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ketika kita mengucap Bismillah, kita meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan inilah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar diuji. Sekaligus Bismillah yang tertanam di hati menjadi alarm saat kita hendak berbuat maksiat. Kelima, Bismillah adalah doa, yakni doa kelancaran pada setiap aktivitas kita. Segala yang sukar atas izinnya akan menjadi mudah, dan Anda akan dijauhkan dari kejahatan orang lain ataupun dari godaan setan. Anda pun akan lebih bersemangat karena termotivasi dengan kalimat thayyibah tersebut. Selanjutnya, bersabarlah bila ada orang lain yang meremehkan niat baik kita. Sebab
Tidak semua niat baik dapat ditangkap orang lain dengan tepat. Namun, orang lain bisa melihat ikhtiar kita yang lurus dan menilai hasil kerja kita yang tulus. Sesungguhnya, amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa merusak hidup kita kecuali perilaku kita sendiri. Apa yang perlu kita waspadai dalam hidup ini bukan sikap buruk orang lain, melainkan perilaku kita sendiri. Sebab kerusakan hidup yang paling parah bukan sekedar kemiskinan kita, rendahnya tingkat pendidikan, atau keluarga yang berantakan, melainkan karena terjauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parahnya lagi bila kita tidak menyadari gejala-gejala kerusakan utama tersebut. Kenapa kita tidak bisa menyadarinya? Karena kita tidak mengetahui penyebab-penyebab kerusakan hidup kita. Inilah yang harus kita waspadai agar kehidupan kita tidak rusak. Menduakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan sadar dan sengaja memuja dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat syirik. Memutuskan rantai kebaikan, yakni tidak konsisten dalam berbuat kebaikan, seperti tidak rutin melakukan amalan kecil dan tidak melanjutkan amal soleh orang tua. Lari dari kenyataan hidup ialah tidak mau menyelesaikan masalah, justru kabur dan membuat masalah baru. Ketika kita sudah mengucapkan bismillah, jangan sampai ikhtiar kita terganggu dengan keraguan-raguan. Rasa ragu tersebut dapat membuat koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang, sehingga kita meminta pertolongan kepada selainnya. Saat ikhtiar kita sudah tidak lagi selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis segala lelah tidak lagi bernilai ibadah. Terlebih saat kita dengan sengaja menduakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat baik dengan memberikan segala fasilitas hidup. Selain itu, memutuskan rantai kebaikan juga dapat menghambat pertumbuhan keberkahan hidup kita. Sebab kita tidak lagi merawat kebaikan-kebaikan meski tampaknya sepele. Bisa jadi justru kebaikan-kebaikan kecil tersebut yang nantinya akan menyelamatkan hidup kita. Juga saat kita tidak lagi meneruskan amal soleh orang tua atau keluarga, seperti tidak mau lagi menyambung silaturahmi dengan keluarga besar orang tua. Otomatis kita telah memutus rantai kebaikan yang sebelumnya telah dijaga oleh orang tua. Hidup kita pun akan rusak bila kita selalu lari dari kenyataan hidup, yakni dengan gampangnya kita lari dari satu masalah ke masalah lainnya tanpa mau menyelesaikannya secara baik-baik. Kita tidak akan tenang jika hidup dengan cara seperti itu. Tidak ada yang mampu mencegah penyebab kerusakan hidup tersebut kecuali diri kita sendiri. Maka jangan pernah menduakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Tetaplah merawat amal solih meski tampak kecil, dan selesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Meski niatnya sudah benar, amal bisa rusak karena kita tidak pandai menjaganya. Jagalah amal-amal kita sebagaimana para penggembala begitu tekun dan sabar menjaga hewan gembalaan mereka. Karena tentu kita akan merugi bila telah bersusah payah beramal solih, lalu justru kita sendiri yang merusaknya dengan begitu ceroboh. Meski awalnya kita telah berniat dengan lurus dan menjaga kualitas amal dengan benar, semuanya akan tetap sia-sia bila kita tidak ikhlas selepas beramal. Tetaplah ikhlas, sekaligus menghindari berbagai kelalaian yang bisa saja kita lakukan tanpa sengaja. Imam Az-Zahabi mengatakan, orang yang ikhlas ialah ia yang dengan senang hati menyembunyikan amal solihnya, sebagaimana ia menyembunyikan semua kemaksiatan dan dosa-dosanya. Jadi tugas kita setelah beramal solih, yakni menyembunyikannya dari orang lain. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu, agar hati kita tidak berharap sanjungan atau pujian dari orang lain. Sebab kalau berharap pujian, itulah riya. Dan inilah perusak pertama amal Anda.
Tetaplah kita simpan semua amal solih dan jangan diumumkan di jejaring sosial. Meski kita hendak siar agama, jangan lakukan hal itu, karena memicu lahirnya kebanggaan di hati. Kalau kita bangga dengan amal tersebut, sama saja kita sum'ah, memperdengarkan, dan inilah perusak yang kedua. Apabila keduanya, ria dan sum'ah menyatu dalam diri kita, maka lahirlah ujub, yakni kita merasa telah berhasil melakukan hal baik dibandingkan orang lain. Tanpa kita sadari, akhirnya kita meremehkan orang lain dan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Rasa ujub tersebut bisa hadir di hati kita dengan begitu halus. Meski pada awalnya kita tidak berniat untuk ujub, tapi kita bisa tergelincir ketika memamerkan semua amal soleh. Puncaknya, ujub tersebut membawa kita pada sikap takabur atau sombong. Tidak sekadar takabur, tapi benar-benar menampakkan keagungan dan kebesaran diri sendiri dengan sengaja atau ta'azum. Hindarilah keempat perusak amal tersebut, sebab keempatnya tidak hanya merusak amal, tapi juga merendahkan diri kita sendiri. Hapuslah riya dan sum'ah dengan keikhlasan. Lawanlah rasa ujub dan takabur dengan tawadu atau rendah hati. Dwi Suci. Beribadah dan beramal solih dengan ikhlas adalah jalan tercepat untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia terbagi dalam dua golongan, yakni mereka yang beribadah untuk menggugurkan kewajiban dan mereka yang beribadah karena ingin mendekatkan diri kepadanya saja. Keduanya dapat terjadi pada siapapun, pada tingkatan iman masing-masing. Yang pertama disebut taklif. Siapa saja pasti melewati tahap tersebut, sebab setiap ibadah yang dilakukan karena adanya perintah atau kewajiban. Memang positifnya, Anda menjadi terdorong untuk mengerjakannya lantaran memang diwajibkan, dan kalau tidak dilakukan bisa berdosa. Tapi sisi negatifnya, ada beban dan beribadah pun terasa berat. Terlebih ketika kita melakukannya dengan terpaksa, maka pasti ada ganjalan di hati. Sehingga dalam mengerjakannya pun kita akan terkesan asal-asalan, yakni asal cepat selesai. Akhirnya ketika kita merasa terbebani dengan ibadah wajib, maka kita pun tidak akan pernah melakukan ibadah sunnah. Hingga akhirnya pelan-pelan tapi pasti kita pun meninggalkan ibadah wajib tersebut. Berbeda dengan yang pertama tersebut, yang kedua disebut ta'arif. Ialah Anda bersemangat beribadah, beramal solih karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau melakukan amalan apapun yang Dia sukai, sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tahu jika beribadah akan mendapatkan pahala, bukan itu yang kita kejar dan harapkan. Kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang kita kerjakan. Yakni alasan utamanya karena kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu khawatir soal pahala dan pujian manusia. Pokoknya kita bismillah saja. Kita mengerjakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekhawatiran utama kita yakni ketika apa yang kita kerjakan justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita sangat teliti sekali dalam beramal, sampai-sampai kita selalu bertanya, amalan ini kira-kira akan mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru menjauhkanku darinya? Karenanya kita pun mau mengikuti cara Rasulullah SAW dalam beribadah dan beramal solih sehari-hari. Ketika kita ketagihan beribadah dan beramal solih, itu tandanya amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menikmati ibadah dan amal solih, sungguh kita telah menjadi orang yang beruntung. Meskipun ibadah yang kita kerjakan tak lain sebuah kewajiban, tapi kita tidak merasakan keterpaksaan saat melaksanakannya. Bahkan pada saat orang lain tidak mau mengerjakan amal solih tersebut, kita tetap menjalankannya tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa malas. Misalnya, selesai puasa Ramadan, kita melanjutkan puasa sunnah Syawal karena ketagihan berpuasa. Maka berbahagialah saat kita mampu merasakan nikmatnya ibadah dan amal soleh.
Sebab salah satu tanda diterimanya amal solih ialah saat kita mampu merasakan nikmatnya ibadah, menikmati manisnya amal di dunia. Buah amal di dunia ialah kesan positif mendalam yang kita rasakan saat dan setelah beramal soleh. Kesan positif itulah yang akhirnya membuat kita selalu rindu untuk melakukannya. Bahkan kita tak sabar bila harus menunggu terlalu lama. Seperti ketika kita mendengar suara azan, kita pun bergegas menuju ke masjid lantaran rasa rindu untuk sholat. Kita mendatanginya bukan lantaran dipanggil saja, tapi karena ada dorongan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Bahkan ketika tidak ada lagi amal solih yang kita kerjakan pada waktu luang, pikiran alam bawah sadar kita bertanya-tanya, adakah amal solih yang bisa aku lakukan saat ini? Dorongan untuk berbuat baik itu sangat kuat, sehingga tidak ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Itulah tanda keistiqomahan dalam beramal soleh, yakni ketagihan amal soleh. Bila sepanjang hidup kita akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saat ajal tiba pun akan terasa mudah. Tersebab semua amal soleh sudah kita kerjakan dan tidak ada lagi rasa khawatir. Justru kita akan merasa bahagia menjelang akhir hayat, sebab kita akan bertemu dengan Dia yang selama ini Anda rindukan. Pada saat itulah ada rasa tenang di hati kita, karena puncak dari kerinduan bagi orang-orang soleh ialah rindu berjumpa dengan Robnya. Kelak di akhirat, ibadah dan amal soleh akan menyelamatkan kita. Kelak pada hari itu, tak ada lagi yang mampu kita sembunyikan. Tidak ada lagi kemunafikan. Tidak ada lagi pembelaan dari penguasa dunia. Dan juga tidak ada gunanya harta benda, sebab tidak ada suap menyuap. Yang ada hanyalah diri kita sendiri dan amal soleh kita. Semua orang berkumpul di padang mahsyar, berbaris sesuai dengan kondisi kita saat itu. Kita menunggu untuk dihisap dengan begitu cepat. Malaikat turun untuk membaca buku catatan amal. Kita akan diberikan buku amal solih dan ibadah milik kita sendiri. Orang solih akan menerima buku catatan tersebut dengan tangan kanan. Inilah golongan orang yang beruntung, sebab amal baiknya selama di dunia tak tercatat di buku tersebut. Sedangkan orang yang mendurhakainya akan menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya. Maka celakalah mereka, sebab itu tanda yang buruk bagi mereka. Saat itu, tak ada yang bisa kita andalkan kecuali amal soleh. Maka benarlah bila masa itu tiba, ada rasa sesal yang begitu mendalam, tersebab semasa di dunia begitu lalai dan tak giat dalam beramal soleh. Tapi sayang, rasa sesal itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lantas, amal soleh apa yang pertama kali akan dihisap? Sholat. Sepanjang usia kita, seberapa banyak sholat yang kita tunaikan, seberapa bagus kualitasnya, dan seberapa banyak pula yang kita tinggalkan. Ketika sholat wajib telah kita tunaikan, maka sholat sunnah akan menyempurnakannya. Kelak, sholat akan datang dalam wujud yang nyata, seperti manusia yang berjasa. Bila jelek sholat kita di dunia, maka penampakan sholat itu pun akan sangat buruk, tanpa tangan dan kaki. Tapi bila sholat kita bagus, maka wujudnya akan mempesona mata, enak dilihat, wangi, dan fisiknya lengkap untuk menjaga kita. Lantas, tidak adakah amal lainnya yang bisa menyelamatkan kita selain sholat? Ada, yakni sedekah kepada fakir miskin. Sebab Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengenal orang-orang fakir dan buatlah simpanan di sisi mereka. Sesungguhnya kelak mereka mempunyai kerjaan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kerjaan mereka itu? Beliau SAW menjawab, ketika hari kiamat tiba, dikatakan kepada mereka, lihatlah orang yang memberikan sesuap makan, sehelai pakaian, ataupun seteguk minuman kepadamu ketika di dunia, maka ambillah tangannya dan masukkanlah ia ke dalam surga. Yakinlah, kalau Anda hidup mengikuti cara Rasulullah SAW agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak pun kita akan berada di dalam barisan beliau. Hasan Al-Basri.
Kesimpulan dari buku Ubah Lelah Menjadi Lelah ini adalah berniat yang lurus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi pendorong ketulusan kita dalam setiap aktivitas, terlebih dalam ibadah dan beramal soleh. Kehancuran hidup yang paling parah ialah terjauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jangan sampai kita menduakan cintanya, memutus rantai kebaikan, dan jangan lari dari kenyataan hidup. Jagalah kualitas amal soleh kita dengan tetap tulus, ikhlas, dan tetap tawadu. Sebab amal akan hangus ketika kita riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Kita menjadi pribadi yang beruntung adalah ketika kita mampu mengerjakan ibadah dan amal soleh dengan sukarela, tanpa paksaan dari siapapun. Ketika kita dapat menikmati ibadah dan amal soleh, sehingga kita berkeinginan terus-menerus istiqomah beribadah, sesungguhnya amal kita telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meremehkan ibadah sholat dan sedekah, sebab kelak semua amal solih dapat menyelamatkan kita pada hari hisab atau perhitungan amal. Demikian yang bisa disampaikan dalam mengulas buku Ubah Menjadi Lillah. Insya Allah semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pendorong kita untuk selalu giat untuk beramal soleh dan beribadah hanya dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.